Halo Sobat Easy Stock. Ini kita bahas dividen payout kok lebih besar dari laba. Maksudnya begini, kalau kita laba 1 miliar, kok dividennya 1,2 miliar? Ya gimana nasib saham-sahamnya ke depan? Secara logika sehat apa enggak sih? Kalau kita dapat untung bersih 1 miliar, kita bayar dividen ke pemegang saham 1,5 miliar. Ya tentunya logika atau nalar kita semua bicara ini kan anomali, ini kan gak wajar gitu ya. Oke, kita lihat saham-saham apa. Banyak sebetulnya di sini. Ya, di sini ada list lebih dari 10 ya, saham-saham yang dividen payout-nya melebihi dari labanya. Dimulai dari yang paling rendah 2 kali lipat sampai ke 14 kali lipat. Kita akan membahas mungkin nggak semuanya, tapi mungkin 5 besar aja. Pertama, yang terbesar yang sangat fantastis itu bisa sampai 15 kali adalah Palem, perusahaan CPO. Ini kalau nggak salah miliknya grupnya Saratoga, miliknya Sandi Uno. Nah, kita akan menghitung valuasinya nih. Valuasinya berapa? Pantas nggak sih dia bayar dividen sampai sebegitu tinggi? Dia mencetak laba, betul. Akan tetapi tidak wajar kalau kekuatan finansialnya terbatas, meskipun dia mencetak untung ya, tetapi dia tetap bayar dividen yang jauh di atas labanya. Kita akan menggunakan analisa fundamental dari bukunya Benjamin Graham, Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Dan sekarang aplikasinya bisa Anda peroleh, ini running di Android mobile, namanya Easy Stock. Sementara kita masih under maintenance ya di Google Play Store, karena requirement-nya terlalu sangat ketat, jadi kita masih prepare. Tetapi kalau Anda mau menggunakannya, silahkan request link, nanti kita bagikan linknya. Anda akan mendapatkan secara free of charge 834 saham yang sudah listed, dan Anda bisa melihat perbandingan harga pasar saat itu dengan nilai wajar tertinggi dan terendah berdasarkan updated financial, yaitu Q3 2022. Oke, kita langsung buka aja. Nah, seperti ini. Oke, kita klik Bendera Indonesia, kita ketik Palem. Ini minus, nggak bisa dianalisa, tapi kita buka aja. Di sini, kenapa seperti itu? Kita lihat di sini. Di sini cash flow-nya 26 miliar. Neracanya juga kuat. Tapi kenapa dia minus? Harusnya nggak boleh minus. Minusnya itu karena pembayaran dividen melampaui batas kemampuannya. Di sini net income-nya itu 28 miliar. Tapi dia bayar dividennya 300 miliar lebih. Nah, kalau perhitungan discounted cash flow-nya Benjamin Graham, itu dividen harus dikurangin dari situ. Jadi dividen kan yang dikeluarkan, kan berarti nilai wajarnya itu setelah dikeluarkan. Dividen itu kan buat perusahaan sebagai biaya, makanya dia negatif di sini karena terlalu besar dividennya, jadi nggak masuk akal gitu. Di sini profit marginnya juga lebih tinggi daripada gross margin. Nah, ini banyak anomali lah, saham ini sangat-sangat kontroversial lah, kalau boleh saya bilang kontroversial. Terus kita lihat lagi Fin, perusahaan asuransi ini, insurance ya. Kita lihat. Nah, ini nilai wajarnya masih bisa 150, sekarang kan 106 ya. Ininya nih. Fin. Nah, kalau tadi Palem ya. Kita lihat Fin. Dia pernah ke 220. Sebetulnya benar. Dia pernah di 220 kan? Coba kita lihat hariannya. Oh, pernah dia di 190-an. Berarti sebetulnya 150 itu angka wajar yang pernah dicapai di sebelumnya. Kita buka panel itu, kita lihat bahwa
Dia debt free, free cash flow-nya juga positif, dividennya itu lebih besar daripada net income cuma 900 juta, tapi dia bayar dividennya 4,9 miliar, luar biasa kan. Ini saham kecil nih sebetulnya. Coba lihat profit marginnya kecil sekali kan. Anda mau makan apa dengan profit segitu sebetulnya? Profit cuma 0,5%, nggak akan survive bisnis ini. Ini jelas perusahaan yang nggak ada growth-nya, perusahaan stagnan. Dia hanya mengandalkan current asset, uang yang di cash atau yang ditanamkan di marketable securities. Nah, itu instrumen yang liquid ya. Oke, ini nggak menarik sebetulnya. KMTR, kita lihat KMTR. Ini juga bagus ya, sampai 760, sekarang kan 260-an. Coba kita lihat KMTR 260, betul. Kita buka. Di situ ada nilai wajar terendahnya tuh bisa sampai di bawah 100. Kita lihat di sini ya, karena struktur keuangannya itu memang banyak di hutang-hutang jangka panjang, mungkin dia keluarin obligasi. Hutang-hutang pendeknya itu cuma 350 miliar, jadi ketutup lah karena uang dana net current asset itu sampai 2,5 triliun. Tetapi dia akan defisit neraca kalau suruh nutup hutang jangka panjangnya. Nggak cukup loh, karena total hutangnya kan bisa sampai berapa? 2,9 triliun. Sedangkan nilai aset yang liquid itu cuma 2,5 triliun, berarti kan ada 400 miliar defisit. Nah, makanya kan agak gapnya tinggi ya antara nilai wajar tertinggi dan terendah. Ini juga profit marginnya 0,06. Ini sangat tidak menarik ini. Return on equity-nya 1 juga nggak nyampe, setengah pun nggak nyampe. Oke, kita lihat lagi Amor. Jadi sementara dari 3 ini kita lihat, ini perusahaan apa maksudnya bayar dividen? Nah ini harganya ketinggian ini. Nilai wajarnya cuma sampai 460-an, sedangkan harganya udah 13,95. Amor. Ya kan, 14,50, 14. So far terlalu tinggi nih harga. Coba kita lihat di sini. Dia debt free juga, free cash flow-nya bagus, profit marginnya bagus, return on equity kurang besar, mungkin karena banyak banget saham, tapi sahamnya juga nggak banyak banget, cuma 2 miliar ya. Ya returnnya itu belum kuat, belum besar gitu untuk nutup ekuitasnya. Jadi di sini saham ini terlalu dikerek, terlalu tinggi. Jadi kalau dibilang yieldnya ya pasti kecil. Tadi apa sih Amor ya kita ya? Ini apa sih Amor? Tapi yieldnya lumayan sebetulnya sih. Lumayan karena dividennya 5 kalinya laba bersihnya, ya jelas lah Pak, yieldnya bagus. Nah ini kan ngejar yield ya. Sekarang Palem yang 15 kali yieldnya 6% kurang. Kemudian yang berikutnya MBAP ini 22% loh, 0,3. Itu 4 kali lipat daripada labanya. Kita lihat MBAP. Ini perusahaan batu bara ini. MBAP. Kalau nggak salah pernah dipegang Lo Keng Hong nih. Nah ini nilai wajarnya tinggi loh, sampai 25.000. Sekarang kan posisi 7.000 kurang. MBAP 6.000-an, turun sih. Dia pernah sampai 11.000, terus jatuhnya luar biasa. Ini malahan 25.000 kita buka di sini.
dia debt free, kuat sekali kasnya tuh. Utangnya cuma kira-kira 1,4, net current assetnya 4,1 triliun, 4 triliun lah. Artinya dia punya berapa, 2,5 triliun ya, surplus, kuat sekali di sini. Itu juga free cash flow-nya juga 3,3 triliun, ini bagus ini. Capex-nya rendah, cuma 57 miliar. Coba kita lihat financial ratio-nya. Profit margin-nya bagus, 44. Return on equity juga bagus juga. Ini saham ini pernah dipegang Lo Keng Hong ini. Ya, karena buktinya emang pernah naik. Harga kan pernah naik ke level 11.000. Tuh kan. Habis itu turun anjlok lagi. Ya, ini karena sahamnya tidak liquid ya. Suatu saat emang bisa naik tinggi karena secara fundamentalnya kuat dia. Jadi kalau dia ini membayar dividen di atas daripada net income-nya, tunggu, net income-nya dividennya 1,9 sih sebetulnya ya. Dividennya 1,9 MBAP. Ya benar sih. MBAP starter. Dia memang membayarnya MBAP tinggi dia. Dividennya. Sekarang kita lihat MBAP. Oke, dividennya iya. MBAP dividennya 1.500. Ya dia memang sebentar data 1,9, revenue-nya sekian, dividennya sorry. Jadi memang ini benar ini segini hitungan kami nggak salah ini. Net profitnya MBAP itu, oh sorry, gini. Karena perhitungan di isi stok itu sudah disetahunkan. Makanya di sini kan, oke, di sini net income-nya tinggi karena sudah disetahunkan. Kalau aslinya itu MBAP itu 435, dividennya sendiri 435. Jadi wajar kalau dia itu dibayar dia membayar jauh di atas ininya dia di atas labanya. Nah, karena sudah disetahunkan gitu. Ini sudah disetahunkan ini. Pendapatan laba bersihnya kan aslinya 2,4. Nah, ini mungkin sorry, ini dividen itu 22. Oke, mungkin ada miss sedikit ya, sebenarnya nggak nyampe ini. Ini di bawah ini, dividennya di bawah ini, mungkin kita koreksi di MBAP. MBAP ada miss antara yang kita catat di Excel dengan yang betul yang ada di aplikasi. Oke, kita masuk lagi ke RSGK. RSGK itu yieldnya 8,5 dan nilai dividen payoutnya 3 kali atau 4 kali lebih besar daripada labanya. Kita lihat RSGK. Ya memang lebih bagus, lebih akurat di ini, di mana di mungkin ada typo ya di mana di Excelnya, tapi di RSG di aplikasinya benar. Yang benar di aplikasinya justru. Oke. Nah, di sini dia punya valuasinya memang terlalu rendah ya, atau harganya udah terlalu tinggi. Di sini net current assetnya juga kuat, dia juga boleh dibilang debt free. Dia dividennya 80 miliar, sedangkan net income-nya hanya 27 miliar. Tuh. Kita lihat lagi ST
Wah, ini nggak bisa dianalisa nih, ngaco nih. Dia punya laba cuma 700 juta, tapi bayar dividennya 2 miliar, kan ngaco nih dia. Sementara neracanya dia aja defisit working capitalnya hampir 200 miliar. Karena dia punya working capital netnya cuma paling berapa tuh, 30 miliar ya. Cuma 30 miliar. Sedangkan dia harus nutup 200 miliar kan. 200 miliar. Berarti kan defisitnya 170-an. 170 miliar ini. Udah gitu free cash flow-nya positif sih. Free cash flow sama laba kan jomplang banget ya. Sebenarnya dia baginya ini kan yang tertera di laporan keuangan adalah net income after tax ya, itu 700 juta. Tapi dia bagi dividen 2 miliar. Sedangkan free cash flow-nya sendiri dividennya tuh 2 triliun. Dividen 2 triliun. Ini gila ini. Dia bayar dividen 2 triliun. Luar biasa. Ini nggak masuk akal nih. Ini saya nggak tahu ini apa maksudnya. Ini perusahaan-perusahaan yang sebaiknya dihindari lah. Saya pikir gini ya, kesimpulannya nih dari list ini, saya nggak mau bahas semuanya. Mungkin coba Gudang Garam ya. Sekarang kita lihat di antara ini yang saham bagusnya cuma Gudang Garam sama MBAP. Sekarang kita lihat yang lain nggak jelas itu saham-saham apa gitu. Oke, kita lihat Gudang Garam. GGRM. Nilai wajarnya itu terlalu rendah. Cuma 20.000 ke bawah. Sekarang closing price-nya udah 23.000. Ini overvalue nih. Dia punya neraca kuat ya, debt free ya. Tapi free cash flow-nya negatif. Dia terus bayar dividennya 4 triliun lagi. Dia net income cuma 2 triliun tapi bayar dividennya 4,3 triliun. Nah, di sini profit marginnya bagus tapi return on equity rendah banget ya. Berarti artinya income yang ada itu meskipun dia punya net profit margin secara skala masih sangat rendah daripada ekuitasnya. Gitu. Jadi ya dia Gudang Garam wajar bisa dia bayar dividen 2 kali labanya karena dia punya net current assetnya tuh bisa sampai 50 triliun. Itu yang membuat dia mampu membayar gitu. Jadi mungkin karena komitmen dari perusahaan yang selalu bayar dividen, cuma dia bisa aja mengurangi gitu. Ini sekarang dividennya GGRM juga yieldnya luar biasa, 11%. Ini nggak ada return yang segini kalau instrumen lain ya, kayak deposito obligasi mana ada yang segini. Sekarang untuk obligasi SUN yang tenornya 10%, tenornya 10 tahun aja, itu cuma di bawah 7%. Ini 11%. Dan Gudang Garam perusahaan kuat. Tapi harganya, valuasinya jauh. Kecuali Anda beli di harga rendah. Kalau Anda masuk di harga, ini sekarang kan harga udah ketinggi ya 23.000. Dia di saat-saat yang kurang kondusif itu bisa turun di bawah 20.000 atau bahkan sampai ke di sini sampai ke 19.000, 17.000. Oke. Para pemirsa, jadi sebagai catatan, jangan hanya melihat dividen aja, yieldnya, returnnya sekian karena Anda beli harga murah sehingga yieldnya bagus. Tapi lihat dividen payout, karena dividen payout itu melambangkan bahwa wajar tidak sebuah perusahaan yang mencetak laba bersih itu semuanya dikasih ke pemegang saham. Jadi tidak ada yang direinvestasikan kembali. Ya itu kan nggak make sense sebetulnya, artinya tidak disisakan pupuk, malahan dia harus nombok gitu. Oke?
Kita jumpa lagi di lain kesempatan.